Gimana sih cara kita paham perbedaan persepsi antara bahasa Indonesia dan bahasa Korea? Halo guys, langsung saja kita mulai ya seperti biasa. Kali ini gue mau cerita tentang bagaimana cara gue memahami bahasa Korea, lebih tepatnya sih persepsi ya, persepsi atau perspektif seseorang dalam memandang suatu kalimat itu. Tapi ini versi gue sendiri, maksudnya versi yang udah gue jalanin, bagaimana proses gue gitu. Karena kan kalau mau dibilang gue masih pembelajar ya untuk saat ini, jadi bukan orang yang sudah sehari-hari menggunakan bahasa itu, bukan seorang yang sudah mendapatkan skor tertinggi dalam EPS topik, bukan, tapi sebagai seorang pembelajar. Langkah pertama dan yang paling dasar bagi seorang pembelajar bahasa kayak gue adalah memahami alfabet atau Hangul ya kalau dalam bahasa Korea. Maksudnya kalau dalam persepsi belajar bahasa Korea kita harus bisa membaca Hangul. Itu basic banget, dasar sekali bagi seorang pembelajar bakor bahasa Korea. Bagaimana langkahnya? Ya gampang, sekarang sudah banyak video termasuk lagu-lagu ya, bagaimana yang menjelaskan gitu, intinya menjelaskan bagaimana kita bisa memahami suatu hangul gitu, bahkan kita bisa menulis hangul itu sendiri. Setidaknya itu dulu yang dasar ya, kita ngerti itu, tapi nanti akan ada proses lagi gitu ketika kita membaca itu kan ada step-step sendiri. Yang penting jalanin dulu, apapun yang terjadi kita tetap semangat belajar. Nah, langkah selanjutnya adalah kita belajar tata bahasa. Ini karena gue sih yang step yang gue lalui, emang sebetulnya sempat belajar yang lainnya dulu sih di bahasa Korea, karena sebelumnya pas kuliah ya tahun berapa itu ya, lupa, 2010 kali ya, sempatlah 1 semester 6 bulan, tapi kan belajarnya emang tergantung bukunya, jadi lebih random gitu materinya. Sama orang Korea sih, oni tuh, 2 orang cewek cantik. Jadi apa namanya, saya sempat belajar di situ, cuman itu karena saya penasaran dari sisi budayanya aja gitu. Maksudnya saya tipe cewek yang senang mengenal satu hal yang berbeda dengan gue gitu. Salah satunya itu lagi booming banget kan, bener-bener booming Korea, film-film Korea. Tapi gue bukan tipe maniak banget gitu, jadi tahu dikit-dikit lah. Kadang teman malah cerita banyak karena ngenalin gitu, sempat nonton bareng ya, pasti nonton aja gitu tapi nggak tahu detail acaranya. Nah sekarang emang di tata bahasa kita tidak mudah untuk, tidak mungkin plak gitu langsung bisa ya, ada tahap masing-masing. Dan yang penting adalah kita tetap semangat dalam menjalani suatu proses gitu. Jadi jangan berharap instan, tidaknya nikmati aja dulu apa yang sedang kita jalanin. Kalau memang masih susah ya udah usaha terus gitu, kemampuan masing-masing sebisa kita, sampai akhirnya mungkin suatu saat kita akan tanpa menyadari gitu kita mulai bisa gitu, tapi kita merasa mesti pasti gue belum bisa apa-apa, cuman akhirnya bisa. Nah termasuk salah satunya adalah fokus gue kali ini adalah memahami persepsi dari bahasa itu sendiri gitu, maksudnya kalimat itu gimana menggunakannya atau dan lain sebagainya. Nah contohnya gue punya sempat dapat notice gitu ya, dari kalimat dalam bahasa Korea dari ya orang Korea sendiri ya, memang dia sudah bisa bahasa Indonesia, tapi gue nggak berpikir ke arah situ gitu, cuma berpikir wah dapat apa istilahnya tulisan dalam bahasa Korea gitu, kesempatan buat gue mendalami sisi bahasanya gitu, mempelajari bagaimana sih gue bisa paham satu kalimat itu gitu, bukan sekedar kalimat, bukan sekedar cari di Google Translate yang kadang juga nggak cocok gitu artinya ya, atau yang lebih bagus biasanya lebih direferensikan itu di papagonya Never ya, tapi nggak cukup sebetulnya kalau sampai di situ. Lebih bagus lagi kalau kita sudah bisa paham dengan sendirinya gitu, dengan ilmu yang kita miliki,
kita bisa lebih mencari suatu rasa rasa bahasa, istilahnya arti yang lebih cocok dengan persepsi orang Indonesia gitu. Sama aja sebaliknya ya, ketika kita dari bahasa Indonesia kemudian kita jadikan bahasa Korea, tentu memang harus menyesuaikan dengan istilahnya persepsinya orang Korea gitu. Termasuk nanti dalam menyusun kalimat itu ada tuh di pelajarannya di tata bahasa, kalau teman-teman penasaran. Nah, kalimat yang gue contohkan ini sendiri adalah apa istilahnya ini dari, karena gue sempat wawancara Opa Korea ini ya, dia namanya Jo, nama panggilan gitu lah, nama beken lainnya Lucio gitu. Orang ini gue sempat wawancara dia emang secara virtual karena kan intinya nggak bisa bertemu lah, saat itu juga jauh, dia di Seoul, gue di Bogor. Ya udah akhirnya saudara terjadi, singkat cerita gitu aja, dari di post. Bahkan gue sempat buat juga versi video dari gue sendiri. Udah akhirnya dia sempat buat status, ada status dari bahasa Indonesia juga ada, dan dari bahasa Korea ada juga gitu, seperti yang teman-teman bisa lihat. Terus menurut gue coba gitu translate kan, termasuk di papago ya, pengen tahu aja gimana kayak di papago kayak gimana sih, gue translate kayak gimana, terus coba juga mengartikan sendiri gitu dari apa yang gue paham, tapi memang masih mencari arti kata-katanya gitu, tapi rasanya belum puas. Intinya gimana ya, seperti belum puas aja. Jadi ada satu hal lagi yang pengen gue ngerti banget gitu, gimana kita memahami perspektifnya atau persepsinya versi dari Korea dengan Indonesia gitu. Jadi biar kita sebagai pembelajaran sih buat lebih memahami rasa bahasanya itu sendiri. 2002 tahun 2002 bulan 8 dia tulis gini, kerjaan yang menyenangkan, ketemu orang yang baik, pernah masuk di koran Indonesia juga. Jadi dia itu semua disingkatin bilang 찬란한 새로운 시작, itu artinya kayak menjalankan kehidupan yang sangat mewah, istimewa. Oh gitu. Tapi kalau di sana istilahnya koran atau media online, biasanya media online kan ada ya. Indonesia Sinmun itu jelas koran Indonesia. Kalau media harusnya Indonesia media itu nggak apa-apa. Oh, Atau Indonesia berarti koran kertas gitu ya, salah pengertian berarti ya. Kalau koran kertas kan bentuknya bukan kayak berita-berita di jelas koran kertas. Nggak ada arti dalam apa internet apa itu, nggak ada. Itu Sinmun itu jelas koran kertas. Oh gitu, dia ngiranya koran, bener. Oke. Kalau memang mau media masuk, misalkan kayak aku pernah masuk di apa namanya di Publika apa itu, bukan nggak boleh sebut Sinmun. Saya pernah masuk di news media ataupun gitu kan, jadi Indonesia 미디어에도 나와보고 harusnya begitu, atau Indonesia TV에 나오고 미디어에 나오고 인터넷 소셜 메디a에 나오고 begitu. Kalau Sinmun jelas ya ke koran kertas gitu. Iya, media online gitu bahasa Koreanya, bener ya Sam? Video online gitu bisa, media cuma media juga bisa. Ya oke Sam, kamsahamnida. Sama-sama. Maaf kayak aku yang nggak ada jawaban dari kamsahamnida ya. Jadi kebiasaan orang itu bilang kamsahamnida, saya pasti balasnya sama-sama gitu. Saya paling nyebelin ditanya kayak gitu. Oke, ini adalah yang gue perlihatkan ke teman-teman adalah video penjelasan dari Somsem. Somsem itu ya beliau salah satu pengajar di Korea Nakon ya, teman-teman bisa kepoin sendiri gitu kalau penasaran ya. Ada Instagramnya, ada juga medsos TikTok dan YouTube juga ada, silahkan kepoin. Dia itu asli orang Korea Selatan, ya, memang sudah bisa bahasa Indonesia, menikah dengan orang Indonesia, sudah punya anak 2, dan
Tapi saya sebagai pembelajar gitu, saya nanya kan, akhirnya nanya langsung untuk pengen tahu persepsi dari beliau sebagai pengajar bahasa Korea gitu. Walaupun saya juga sempat nanya ke Rian Sam gitu dari persepsi beliau juga sebagai orang Indonesia, tapi seperti belum puas. Pemahaman gue gitu ya, dari gue coba juga sendiri gitu, mencoba mencari rasa bahasanya dan mengartikan sendiri, nggak jauh beda sih. Tapi dengan gue bertanya langsung kepada orang Korea gitu ya, jadi gue lebih paham gitu ya, oh ternyata maksudnya lebih dalam itu seperti ini gitu, ternyata bla 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 bla, ternyata oh ya emang nggak jauh beda dengan yang gue pahami, tapi itu lebih dalam lagi gitu, yang jawaban yang beliau sampaikan itu gue lebih paham lebih dalam. Oh iya ternyata maksudnya begini, ternyata gue semakin paham lah, sedikit sedikit bertahap gitu ya, paham. Oh iya ternyata versi Koreanya emang seperti ini dan versi Indonesia seperti ini. Oke, sip. Satu hal lagi, memang kenapa hal itu dilakukan, tujuannya itu biar kita lebih paham gitu, nggak terlalu salah paham ya, apalagi sampai melenceng jauh. Kadang kan kalau teman-teman belajar bahasa Korea sih, teman-teman pasti juga ngerasain gitu, disuruh mengartikan saat kelas gitu ya, tapi ternyata masih agak jauh gitu, cuman kita ngerasanya udah dekat, ini artinya ini lebih cocok deh, terus kita sampaikan kesan kita bisa aja gitu, tapi beliau pasti Samia itu nyampeinnya lebih tepat lagi, ini gini 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 gitu tuh. Nggak masalah sih kalau untuk masih belajar ya, masih di kelas gitu kan, masih wajar lah. Oh, kita sebagai pembelajar tuh banyak salah-salah gitu ya, namanya juga bertahap dan belajar, dan memang harus ada peningkatan. Satu hal lagi yang sangat penting adalah pembelajaran dari hal seperti ini gitu adalah kita itu harus semangat, kita harus sabar gitu melalui proses-proses dari pembelajaran bahasa itu sendiri gitu. Jangan cuma berpikir mau instan, mau cepat gitu, dalam waktu 5 menit udah menguasai mau sembuh aja. Kadang kan juga ada tahap-tahapnya. Mau bagaimana mendapatkan body goals juga kita punya tahap masing-masing gitu, dan harus menikmati tahap itu sendiri, karena proses itu akan menjadi suatu cerita indah ketika kita sudah mendapatkan hasilnya gitu. Jadi cerita indah. Cuman kalau orang lain nggak tahu sih, tahu-tahu lu udah bisa aja udah dapat hal itu, padahal perjuangan ini itu loh yang keren loh. Gitu guys. Oke guys, sampai di sini aja pembelajaran kali ini. Pembelajaran sih, gue bukan guru ya. Maksudnya sharing gue kali ini. Gue terima kasih buat semuanya lah. Buat teman-teman sudah nonton, teman gue sudah jadi narasumber, Lucy, Sam, juga Rian Sam, dan teman-teman yang lainnya. Semoga kita semua tetap bersemangat melalui hari-hari ini dan terus berkarya. Oke guys, kamsahamnida, annyeonghaseyo.